warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Karnoti Dan teman-teman sekalian yang saya cintai, saya Tiga Zakaria dari absen 7 dan saya Denis Fadila dari absen 6. berdirinya Kami di sini akan menyampaikan video materi yang bertemakan penerapan fluida dinamis terhadap sistem pengereman pesawat. Visi SMA Negeri 2 Slawi: bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, wawasan global, peduli lingkungan. Yes, yes, yes. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan kami menampilkan kebiasaan-kebiasaan siswa-siswi SMA Negeri 2 Slawi sebelum memasuki wilayah sekolah, yaitu dengan menerapkan kebiasaan 5S: sapa, salam, senyum, sopan, dan santun kepada guru-guru SMA Negeri 2 Slawi. Penerapan fluida dinamis pada pengereman pesawat. Pendahuluan. Fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak, memiliki peran krusial dalam berbagai aspek teknologi penerbangan. Salah satu aplikasi pentingnya adalah dalam sistem pengereman pesawat. Sistem pengereman yang efektif sangat penting untuk keselamatan penerbangan, terutama saat mendarat. Prinsip-prinsip fluida dinamis seperti hukum Bernoulli dan viskositas dimanfaatkan untuk merancang sistem pengereman yang andal dan efisien. Prinsip dasar fluida dinamis dalam pengereman pesawat. Yang pertama, hukum Bernoulli. Hukum ini menjelaskan hubungan antara tekanan kecepatan dan ketinggian fluida yang bergerak. Dalam konteks pengereman pesawat, hukum Bernoulli digunakan untuk memahami bagaimana aliran fluida hidrolik mempengaruhi tekanan pada piston rem. Ketika fluida hidrolik dipompa ke dalam sistem rem, kecepatan fluida akan meningkat, di mana hal ini akan menyebabkan penurunan tekanan sesuai dengan hukum Bernoulli. Penurunan tekanan ini kemudian dimanfaatkan untuk mengaktifkan mekanisme pengereman pada pesawat. Selanjutnya, yang kedua adalah viskositas fluida. Viskositas adalah ukuran resistensi fluida terhadap aliran. Dalam sistem pengereman, viskositas fluida hidrolik sangat penting karena mempengaruhi kemampuan fluida untuk mentransfer tekanan secara efektif. Fluida dengan viskositas yang tepat akan memastikan tekanan hidrolik dapat ditransfer dengan cepat dan merata ke seluruh sistem rem, sehingga menghasilkan pengereman yang responsif dan konsisten. Selanjutnya yaitu komponen utama sistem pengereman pesawat. 1. Master cylinder, silinder utama, berfungsi untuk mengubah tekanan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Ketika pilot menekan pedal rem, piston dalam master cylinder bergerak, memaksa fluida hidrolik keluar dan menuju ke kaliper rem. Lalu selanjutnya yaitu kaliper rem. Kaliper rem berisi piston yang menerima tekanan hidrolik dari master cylinder. Tekanan ini kemudian mendorong kapas rem atau brake pads untuk menjepit rotor rem atau brake rotor yang terhubung langsung ke roda pesawat. Yang ketiga, rotor rem, brake rotor. Rotor rem adalah cakram yang berputar bersama roda pesawat ketika kampas rem menjepit rotor. Gesekan yang dihasilkan akan memperlambat putaran roda sehingga pesawat dapat berhenti. Yang keempat yaitu fluida hidrolik. Fluida hidrolik berfungsi sebagai media untuk mentransfer tekanan dari master cylinder ke kaliper rem. Fluida ini harus memiliki viskositas yang tepat, tidak mudah menguap, dan tahan terhadap suhu tinggi. Nah, setelah itu proses pengereman pesawat. Yang pertama yaitu inisiasi pengereman. Pilot menekan pedal rem di kokpit, lalu tekanan mekanis dari pedal rem diteruskan ke master cylinder. Lalu yang selanjutnya yaitu transmisi tekanan hidrolik, di mana master cylinder mengubah tekanan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Fluida hidrolik bertekanan mengalir melalui saluran menuju kaliper rem. Yang ketiga adalah aktivasi kaliper rem. Tekanan hidrolik mendorong piston di dalam kaliper rem, lalu piston menekan kampas rem ke rotor rem. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu pengereman. Gesekan antara kampas rem dan rotor rem menghasilkan gaya pengereman. Nah, di mana roda pesawat akan melambat, terus melambat, dan mengurangi kecepatannya hingga berhenti. Lanjut pada sistem pengereman tambahan. Yang pertama ada anti-lock braking system atau ABS.
ABS mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Sistem ini bekerja dengan memantau kecepatan putaran roda dan secara otomatis mengurangi tekanan hidrolik pada rem jika roda terdeteksi akan terkunci. Dengan mencegah roda terkunci, ABS memungkinkan pilot untuk mempertahankan kendali kemudi selama pengereman. Yang kedua ada Automatic Braking System atau Auto Brake. Sistem ini secara otomatis mengaktifkan pengereman saat pesawat mendarat. Auto brake menggunakan sensor untuk mendeteksi sentuhan roda dengan landasan dan mengaplikasikan tekanan rem secara bertahap atau penuh sesuai dengan pengaturan yang dipilih oleh pilot. Yang ketiga ada Thruster Reverser. Meskipun bukan bagian dari sistem pengereman roda, Thruster Reverser membantu memperlambat pesawat dengan membelokkan aliran udara dari mesin ke arah depan. Ini memberikan gaya pengereman tambahan terutama pada kecepatan tinggi saat mendarat. Selanjutnya, tantangan dan pengembangan sistem pengereman pesawat. Yang pertama, panas. Pengereman menghasilkan panas yang signifikan akibat gesekan. Sistem pengereman harus dirancang untuk dapat menghilangkan panas dengan cepat dan efisien guna mencegah kerusakan pada komponen rem. Yang kedua ada keausan. Kampas rem dan rotor rem mengalami keausan akibat gesekan. Material yang digunakan harus tahan terhadap keausan dan mampu mempertahankan kinerja pengereman dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, berat. Berat sistem pengereman harus diminimalkan untuk mengurangi berat total pesawat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang keempat ada pengembangan material. Pengembangan material seperti karbon komposites untuk kampas rem dan rotor rem terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengereman, mengurangi berat dan memperpanjang umur pakai komponen. Yang kelima ada sistem pengereman elektrik. Sistem pengereman elektrik atau electric braking system sedang dikembangkan sebagai alternatif untuk sistem hidrolik. Sistem ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk respons yang cepat, kontrol yang lebih presisi, dan pengurangan berat. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan fluida dinamis dalam sistem pengereman pesawat sangatlah penting bagi keselamatan dan efisiensi penerbangan. Dengan memahami komponen-komponen pada sistem pengereman dan prinsip-prinsip dasar pada fluida dinamis, kita dapat merancang dan memelihara sistem pengereman yang andal dan efektif. Pengembangan teknologi terus berlanjut untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja sistem pengereman pesawat di masa depan. Sekian presentasi video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.